shalom, shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah di penghujung juga dari November, yaitu Transforming People's Paradigm. Hal ini nggak bisa kita pelajarin cuma dalam 1 bulan. Ya, kita sudah mendengar. Sudah banyak dalam 2 minggu ini. Berturut-turut kita belajar mengenai perubahan paradigma dan betapa pentingnya memperbaharui paradigma pikiran kita, sudut pandang kita. Ya. Nah, hari ini kita mau lihat dan belajar dari nextnya, Daniel, ya, dari Kisah 2:41 sampai 42. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hari itu mendadak terjadi lawatan yang luar biasa, kebangunan rohani yang luar biasa. 3.000 orang, men. 3.000 orang, 3.000 jiwa itu diselamatkan, dibaptis dikatakan. Hari itu benar-benar sesuatu yang belum pernah terjadi, sesuatu yang spesial hari itu, mendadak 3.000 orang. Terjadi ledakan, dan mereka bukan cuma dibaptis saja. Terjadi ledakan dalam hidup mereka. Terjadi transformasi dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Mereka menjadi bertekun dalam pengajaran. Mereka suka sekali dengan pengajaran. Mereka datang kepada pemahaman Alkitab. Mereka ikut Zoom. Apapun yang bisa mereka membawa mereka semakin lagi bisa mengenal Tuhan dan Allah yang mereka sembah. Mereka akan kejar. Saudara pernah gak ingat waktu pertama kali kita terima Tuhan Yesus? Kita kejar Tuhan. Kemanapun kita kejar. Saya pun kejar dari hari Senin sampai Minggu. Senin lagi sampai Minggu. Senin lagi sampai Minggu. Pergi kerja. Pulangnya itu cepat-cepat kita mandi. Kadang gak sempat mandi lagi. Pergi ke persekutuan ini, persekutuan itu. Wah, happy banget. Hidup indah saat itu. Ya, bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Selalu maunya itu bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Ini terjadi transformasi, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bahkan dikatakan mereka selalu itu artinya selalu. Enggak, bukan cuma sekali-sekali, kadang-kadang, ya 3 bulan sekali lah. Ya, seperti program potluck kita bisa 3 bulan sekali. Tapi ini enggak, ini selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berkumpul bersama-sama, ada unity sehingga terjadi ledakan demi ledakan, ledakan yang dahsyat terjadi saat itu. Apa yang terjadi? Sampai bisa ada ledakan yang luar biasa. Tidak ada lagi di antara mereka ada perbedaan hitam atau putih, ya dulu ya kita ya lagu itu ya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, nggak ada. Nggak ada yang namanya kulit hitam, kulit putih, sawo matang, glowing atau tidak glowing wajahnya, rambutnya tinggi. Orang bilang kalau rambut tinggi itu orang kaya, ya kan? Nah, rambut tinggi atau tidak rambut tinggi ya, 6 pack atau 1 pack, nggak ada perbedaan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini sesuatu yang harusnya terjadi di dalam kita. Bukan cuma waktu kita awal-awal aja. Tapi harusnya terus menerus. Malahan semakin meningkat dan semakin meningkat. Dan dikatakan waktu mereka kepenuhan Roh Kudus. Semua itu terjadi di mana-mana. Bayangkan saudara. Di kota itu, Jakarta. Ada satu gereja yang terjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Saya percaya semua daripada kita akan pergi ke sana. Ya. Kita akan mau merasakan kebangunan rohani yang terjadi di sana. Kita mau ada kebagian urapannya itu. Supaya kita bisa bawa lagi. Bangkitkan kembali lagi rasa cinta kita mula-mula kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa sampai kepada taraf ini? Ada satu kata. Next. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya.
semua itu terjadi. 3.000 orang dibaptis, terjadi mereka senang sekali dengan pengajaran, mereka bersekutu, kumpul, mereka berdoa. Itu terjadi karena apa? Karena satu hal, yaitu mereka menerima perkataannya. Ternyata Petrus waktu itu, waktu kepenuhan Roh Kudus, dia tidak saja berkhotbah kepada 3.000 orang. Mungkin lebih daripada 3.000 orang. Mengapa? Ayat ini mengatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu. Artinya apa? Ada orang yang tidak terima. Nanti kepahitannya nanti kita cerita. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya. Artinya orang-orang ini menerima. Ada juga orang-orang yang tidak terima. Dan hanya orang-orang yang menerima perkataannya itu terjadi transformasi. Nggak bisa lain. Hanya orang-orang yang menerima perkataannya. Kebangunan rohani itu hanya bisa terjadi dalam diri kita kalau kita menerima perkataannya. Perkataan apa itu? Itu Injil yang diberitakan oleh Petrus. Mereka percaya dan menerima Injil itu. Firman yang diberitakan, kita terima, itu memerdekakan. Tapi kalau firman yang kita dengar, kita nggak terima, skeptik lah. Nggak mungkin lah. Ngomong Magda mah ngomong tok. Ngomong aja kayak begituan. Coba kalau hadapin seperti saya punya masalah, nggak mungkin dia. Tapi orang ini punya masalah yang berbeda-beda. Waktu mereka kumpul, mereka terima. Mereka menerima perkataan itu. Nah, ini yang menarik bagi saya. Selama ini saya baca ayat ini juga berkali-kali. Sampai dapat tugas hari ini harus berdiri di sini. Baru saya belajar tekniknya Ibu Gembala kita. Satu kata demi satu kata dilihatin. Itu pun gak segampang itu. Saya lihat berkali-kali belum ketemu orang-orang yang. Sampai semalam saya dapat, setelah saya bilang, aduh Roh Kudus tolong deh. Jangan permalukan saya di hadapan orang-orang yang hebat di depan ini. Ya. Terus tiba-tiba klik, orang-orang yang. Berarti enggak semua orang. Hanya orang-orang yang menerima perkataannya itu. Jadi jangan heran di antara kita. Ada yang terjadi transformasi, ada yang tidak. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menerima perkataannya? Perkataan apa? Injil Kristus. Injil yang memerdekakan. Dikatakan bahwa firman itu firman yang memerdekakan. Bagaimana kita bisa menerima perkataannya? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kristus itu diurapi, berarti firman yang diurapi. Enggak semua firman kita baca-baca biasa aja. Tapi firman yang diurapi adalah rema. Yang itulah yang akan mengobarkan sesuatu dalam diri kita. Melepaskan belenggu-belenggu yang ada. Membawa kita kepada next level. Setiap dari kita sudah punya iman. Kita ada duduk di sini ini, kita sudah ada iman. Iman terbesar, gunung terbesar yang sudah kita kalahkan adalah gunung dosa. Kita sudah kalahkan itu. Dengan cara apa? Kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nextnya. Mereka mendengar. Orang-orang yang menerima itu mereka mendengar. Kemudian apa? Menerima. Bukan saja mereka menerima, tapi mereka percaya. Katakan percaya. Percaya. Nah, percaya inilah yang membuat perbedaan. Belenggu-belenggu dosa dipatahkan. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu sirna. Sakit penyakit bisa hilang. Apapun yang kita alami bisa lenyap. Karena apa? Percaya. Next-nya. Next. Kita sudah lihat bahwa percaya ini ada beberapa level. No faith. Dari no faith sampai kepada little faith, great faith, dan perfect faith. Awalnya kita bisa aja. Saya nggak tahu di antara kita ada yang no faith. Kita ada di mana di 4 ini?
tergantung daripada kita. Dari no faith sampai little faith, atau great faith sampai perfect faith. Nextnya. Jadi kita lihat bahwa iman itu punya potensi. Iman itu gak main-main loh. Iman itu bisa move mountains. Iman itu bisa memindahkan gunung. Gunung apa saja yang ada dalam hidup kita, kita bilang tercampaklah. Itu akan tercampak bagi kita. Kalau kita tidak ragu. Apa yang kita katakan itu akan terjadi. Oleh sebab itu 3 hal sebelum kita move on. 3 hal saya mau ingatkan di setiap kita dan menjadi juga pengingat bagi saya. Strategi iblis itu gak jauh-jauh. Cuman 3 hal ini. Strategi iblis dari dulu sampai sekarang tetap sama. Yang pertama, dia lakukan apa? Dia menaburkan keraguan. Dia taburkan kepada kita keraguan. Gak mungkin, kamu lihat aja, ya kan? Sains mengatakan bahwa kita itu dari monkey, dari monyet. Gak mungkin, lebih percaya sains lah, kan nyata. Ada buktinya. Dan iblis juga memberikan keraguan-raguan. Mana bisa sih? Bahkan kepada Hawa pun, dia taburkan keraguan-raguan. Hawa awalnya itu nggak ada masalah dengan pohon yang ada di tengah-tengah. Tapi karena Hawa mendapatkan firman yang setengah-setengah, sehingga dia mulai ragu. Apa yang dikatakan oleh iblis? Dikatakan bahwa Allah berfirman, kamu boleh makan semua buah-buah yang ada di taman ini. Jangan kamu makan, semua kamu boleh makan. Tapi Hawa bilang, oh enggak. Tuhan bilang, kita boleh makan semua buah yang ada di taman ini. Jangan makan yang ada di tengah-tengah, buah dari pohon yang ada di tengah-tengah. Dia nggak tahu pohon yang di tengah-tengah itu apa namanya. Kenapa nggak boleh? Dia cuma tahu nggak boleh, di tengah-tengah itu nggak boleh. Tapi waktu mulai ditaburkan keraguan-raguan, apa yang terjadi? Dia mulai ragu. Dia bilang, enggak. Iblis bilang, enggak, kamu nggak akan mati. Percaya deh, kamu nggak akan mati. Cuman kamu akan dibukakan. Jadi kamu tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kamu bisa seperti Allah. Wah, dia mikir. Mulai ditaburkan keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu tidak terjadi begitu saja. Tapi ditanamkan, kita mulai proses, kita mulai percaya. Ditanamkan lagi, kita terima, kita mulai proses, kita percaya. Ditanamkan lagi seperti kebiasaan yang kemarin minggu lalu di-sharingkan oleh Bu Nancy. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena dia terbiasa mengejar dan menghajar, mengejar dan menghajar, mengejar dan menghajar. Demikian juga iblis juga menaburkan keraguan-raguan kita terus menerus. Akhirnya timbul keraguan-raguan. Setelah timbul keraguan-raguan, apa yang terjadi? Kedua, strategi iblis adalah dia menanamkan keinginan. Dia taruhkan keinginan dalam hati kita. Kamu akan lebih daripada Tuhan. Dia tanamkan keinginan. Oh iya ya, aku akan lebih ya, akan terbuka ya. Dan yang ketiga, dia memprovokasi kita untuk melakukan. Dia memprovokasi kita melakukan. Sehingga ada ayat yang mengatakan seperti ini. Saya nggak sharingkan di dalam ini kepanjangan, takut kepanjangan. Ya, ada ayat yang mengatakan di sini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bahkan di Yakobus dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keraguan-raguan ditanamkan. Kemudian dia menanamkan keinginan. Keinginan itu belum nih. Yakobus Daniel, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Karena ia diseret dan dipikat olehnya,
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi maut atau dosa itu enggak serta-merta langsung terjadi. Tapi melalui satu proses. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk punya iman yang benar. Supaya kita kuat. Oleh sebab itu potensi, kembali lagi ke slide. Ya, iman itu punya potensi. Kita sudah dikatakan berkali-kali, apa yang ada di dalam mindset kita menjadi belief system kita. Belief system kita menentukan bagaimana kita memproses sesuatu dan mengambil keputusan. Dari keputusan ini, belief system itu juga mempengaruhi perkataan kita. Dan belief system itu akhirnya akan mempengaruhi tindak tanduk kita, keputusan kita, dan akan mempengaruhi masa depan kita. Nah, potensi iman itu seperti apa? Next-nya. Kita lihat orang lumpuh di kolam Bethesda. Next. Di dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai 9 dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi 38 tahun sudah sakit. Keadaannya telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah kepadanya, ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, bayangkan 38 tahun loh. Selama 38 tahun itu, dia tidak melakukan sesuatu apapun. Dia gak punya iman. Dan apa yang menjadi respon dia? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ini kebiasaan manusia aja menyalahkan orang lain. Saat Tuhan mendapatkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Adam? Adam, di manakah engkau? Apa respon Adam? Perempuan yang kau berikan kepadaku. Kemudian Tuhan datang lagi kepada perempuan. Ular itu. Tuhan datang ke ular. Ular tengok sana, tengok. Nggak ada lagi yang bisa dia salahin. Mau nggak mau dia telan sendiri. Jadi kebiasaan manusia adalah bahwa manusia itu suka menyalahkan orang lain dalam situasinya. Dalam situasinya. Sering keadaan kita itu seperti sekarang ini. Karena penolakan. Banyak hal yang terjadi ya Bu Nesia. Akarnya itu adalah penolakan. Tertolak mungkin dari keluarga, tertolak mungkin waktu di sekolah, dibully, tertolak juga waktu berada di dalam komunitas, tertolak lagi di gereja merasa tertolak. Bukan sebenarnya tertolak, tapi merasa tertolak. Dan akar tertolak itu sangat merugikan orang tersebut. Dan saya search orang yang tertolak itu bisa terjadi seperti apa. Itu bisa mempengaruhi. Ya, penolakan mengaktifkan areal otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Psikomatik ya namanya ya, psikosomatik. Jadi penolakan itu yang dirasakan itu seolah-olah seperti rasa dalam fisiknya orang tersebut. Dia merasakan sakit di dalam tubuhnya juga. Nah dikatakan dan dapat merusak suasana hati, harga diri, dan rasa memiliki. Nah, 38 tahun orang ini itu hanya ada di tempat kolam Bethesda. Dia gak melakukan sesuatu, dia menerima keadaannya. Dia gak punya iman lagi, ya kesera deh, udah deh, pokoknya aku di sana aja. Dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa, namanya juga lumpuh ya, gak akan bisa masuk ke dalam kolam tersebut. Sehingga dia menyalahkan keadaan yang ada. Tapi Tuhan kita luar biasa. Saya renungkan ya. 38
38 tahun pun Tuhan masih mau datang kepadanya. Tuhan intinya adalah mau melepaskan kita dari segala belenggu dosa, segala belenggu penyakit, segala belenggu apapun yang membelenggu kita. Baik itu penolakan, baik itu sakit hati, baik itu merasakan sepertinya kita tidak berharga. Dan waktu kita kecil kita dibilang bahwa engkau tidak bisa apa-apa. Tuhan mau melepaskan itu. Seorang yang 38 tahun pun mengalaminya dan telah lama dalam keadaan itu. Tuhan Yesus mau datang. Pagi hari ini, saya percaya bahwa belenggu apapun dalam hidup kita, seberapa lama pun itu, walaupun itu sudah 60 tahun, Tuhan mau datang, mau lepaskan. Dan Tuhan minta satu hal. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi perlu apa? Action kita. Respon kita. Iman itu terekspresi itu lewat apa? Tindakan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa iman, kalau engkau percaya, engkau punya iman, engkau akan berkata-kata. Kalau kita punya iman, kita akan berbuat sesuatu, enggak diam saja. Dan dikatakan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sebenarnya 38 tahun dia terbaring di situ, harusnya dia bisa punya inisiatif. Kalau dia percaya dia bisa sembuh. Dengan cara apa? Minta orang ya, bawa dia paling dekat kepada ujung kolam. Jadi kalau kolamnya itu goncang, langsung cepat-cepat dia membalikkan badannya atau gimana supaya dia bisa jatuh ke dalamnya. Bisa kan? Tapi orang yang sudah terpuruk merasa, nggak mungkin deh, nggak mungkin. Selalu lagu yang nggak mungkin itu dinyanyikan. Tapi Allah kita mau melepaskan kita. Seberapa lama pun belenggu itu dalam hidup kita, Tuhan mau melepaskan kita. Jadi potensi iman itu luar biasa sekali. Bisa melepaskan kita. Yang kedua adalah wanita yang pendarahan. Apa yang terjadi dengan wanita yang pendarahan ini? Next. Markus 5 ayat 27 sampai 34 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ia sudah mendengar. Jadi mendengar, iman itu adalah timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Iman juga bisa timbul dari pendengaran. Pendengaran akan TV, berita-berita yang mengerikan. Iman timbul juga. Tapi ketakutan yang terjadi. Tapi di sini dia bilang, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Iman dia timbul. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Bapak Ibu, wanita ini sudah pendarahan 12 tahun. Kalau pendarahan artinya darahnya itu sudah banyak keluar. Dan nyawa kemarin Dr. Leroy nggak ada hari ini. Ya, Dr. Leroy bilang darah itu sangat penting, nyawa bagi kita. Ya, kalau kita nggak ada ginjal masih bisa transplant. Tapi kalau nggak ada darah, game over. Nah, wanita ini 12 tahun menderita pendarahan. Saya mengerti penderitaannya sedikit. Karena saya pernah kena autoimun juga. Dan kenanya di darah. Dan waktu kena di darah itu trombositnya itu turun terus. 50, 70 nggak bisa naik-naik. Yang katanya suster ngesot, benar-benar kita ngesot jalannya. Ya, nggak ada tenaga kayak begini-gini. Ya, Bapak Ibu lihat saya kan kayak gagah perkasa gitu. Wah gitu kan. Ini. Tapi waktu itu saya cuma begini. Turun lift aja. Turun lift nih, dari lantai berapa turun lift doang, nggak pakai jalan, turun lift, sampai di bawah saya udah capek. Jadi bayangkan wanita ini 12 tahun pendarahan. Dan dikatakan ia mendekati Yesus. Gak gampang itu perjuangan. Dan bukan cuma perjuangan, itu adalah di kerumunan banyak orang bersesak-sesakan.
Kita aja mau singkirin orangnya udah gak ada tenaga. Tolong dong, ya dong. Gak ada tenaga. Artinya saya lihat ada perjuangan. Kenapa? Karena dia sudah mendengar. Dia sudah mendengar. Iman timbul. Dan dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya. Ini benar-benar luar biasa imannya. Asal ku jamah saja jubahnya. Gak sampai harus Yesus yang dekatin dia. Dia bilang jubahnya saja. Aku akan sembuh. Seringkali kita maunya Pak Arifin yang doakan. Kayaknya lebih maknyus. Ya. Kita maunya Pak Roni yang doakan. Pasti tokcer. Bu Nancy yang doakan. Wah rasa deh. Wah. Kalau ketua komsel kita, enggak lah. Ya kurang. Magda, apalagi. Makanya kalau Pak Arifin datang kan, wah, tapi memang benar. Pemimpin-pemimpin itu punya urapan khusus. Memang benar. Bukan berarti saya enggak. Memang benar mereka punya urapan yang khusus. Tapi di sini bukan soal orang yang mendoakan kita aja. Tapi tergantung iman kita. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Enggak usah Yesus sampai doakan. Enggak usah Yesus sampai tengkang-tengking. Enggak usah. Asal ku jamah saja. Karena dia tahu dengan diam-diam, dia menjamah saja, itu sudah menyembuhkan. Karena apa? Dia sudah mendengar tentang Yesus. Jadi potensi iman di dalam kita itu luar biasa. Yang belum kita pakai. Yang belum kita manifestasikan dalam hidup kita. Yang belum kita pakai untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu apapun. Dan saya percaya di dalam kita di sini masih banyak belenggu-belenggu penolakan yang belum dilepaskan. Karena kita berada antara kita seperti yang 38 tahun terpungkung di kolam Bethesda, atau kita mau milih seperti wanita ini 12 tahun tapi dia punya iman, hanya dengan jubahnya saja aku bisa sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Jadi potensi iman itu luar biasa. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita sudah ada di tempat ini udah lebih dari 2 tahun. Ya hampir 2 tahun lah. Saya percaya firman sudah ditaburkan banyak. Tapi seberapa dari kita mau izinkan firman yang sudah kita dengar untuk bertumbuh. Nextnya, Yabes. Next. Yabes di 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Dari lahir aja Yabes tidak memilih. Tapi dia lahir dengan kesakitan. Namanya aja kesakitan. Hidupnya pasti penuh dengan kesakitan. Tapi respon daripada Yabes ini luar biasa. Potensi daripada iman kita itu menentukan masa depan kita. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia berseru kepada Allah Israel. Kalau sampai dia berseru kepada Allah Israel, berarti dia kenal siapa Allah Israel itu. Berarti dia tahu bahwa Allah Israel itulah yang sanggup untuk melepaskan dia. Sanggup untuk mengubahkan kutuk menjadi berkat. Sanggup untuk meruntuhkan setiap apapun benteng-benteng yang sudah dibangun oleh karena kesombongan manusia. Oleh karena pengalaman kita. Oleh karena penolakan dalam kehidupan kita. Dan benteng demi benteng, lebih benteng demi benteng terbangun dalam hidup kita. Tapi Allah Israel itu sanggup untuk mematahkan setiap benteng-benteng yang sudah kita bangun bertahun-tahun ini.
Dan dia katakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan ini yang dahsyat, Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi tujuan Tuhan adalah mau kita diberkati. Karena pada saat kita diberkati, Tuhan dipermuliakan. Dan perlu kerjasama, Tuhan perlu kerjasama kita dengan Tuhan. Dia sudah taruhkan potensi-potensi iman itu dalam hidup kita. Siapa yang mau kita pilih? 38 tahun orang lumpuh di kolam Bethesda? Atau wanita pendarahan yang 12 tahun? Atau Yabes? Dia memproklamirkan. Dia ubah hidupnya dengan apa? Dia perkatakan. Dia perkatakan, dia memutarbalikkan kutuk yang sudah terlabel dalam hidupnya. Dia ubahkan menjadi berkat. Lewat apa? Iman. Percaya. Nextnya. What you believe can change your world. Jadi apa yang kita percaya itu bisa mengubah dunia kita. Kita sudah sering mengatakan dan sudah sering mendengar bahwa change your word, you change your world. Ubah perkataanmu, engkau mengubah duniamu. Tapi saya mau membawa kita satu level lebih tinggi lagi. Yaitu create your world. Ciptakan duniamu. Ciptakan masa depan. Karena apa? Hanya orang yang tahu siapa Allah yang dia sembah. Dan tahu siapa dia di dalam Kristus. Tahu bahwa Allah sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan dia. Sekali-kali tidak akan membiarkan dia. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang merancangkan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh harapan. Create your world. Dengan cara apa? Believe. Nggak ada cara yang lain. Nggak ada cara yang lain. Satu-satunya cara adalah believe. Percaya. Percaya apa? Nggak sembarang percaya. Pilihan kita. Tapi percaya dan menerima perkataannya itu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Dan saya percaya semua JRC adalah orang-orang yang menerima perkataannya itu. Believe. Dan tidak sampai hanya di believe. Tapi harus do it. Bukan duit, bukan. Do it, lakukan. Kita harus melakukannya. Karena iman tanpa perbuatan adalah zong. Kosong dan mati. Iman wanita yang pendarahan 12 tahun, dia bergerak. Dia gak berteriak, tolong aku Jos, tolong bawa aku ke sana. Jos tolong. Kalau Jos sibuk, salahnya Jos. Saya bisa begini karena Jos. Orang-orang yang tertolak, seringkali status quo-nya itu dia menciptakan dunianya itu dalam status quo. Dia merasa nyaman dengan untuk dikasihani terus-menerus. Dan dia mau menyalahkan orang lain atas segala kehidupan yang terjadi dalam hidup dia. Seringkali karena sudah lama tidak lagi menginginkan perubahan. Zona nyaman juga bisa terjadi di tempat yang terpuruk. Udah nyaman. Sebab itu transformasi mind kita, transformasi pikiran kita tidak hanya sampai kepada belief system yang diubahkan. Tapi harus melakukan. Kita perkatakan sudah bersih, Tuhan bilang, kita sudah dibersihkan. Dosa kita sudah dihapuskan. Ya, pikiran kita harus ditransform. Next ya. Dikatakan di Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, berarti apa? Condition.
Tetapi ini adalah kata kondisi, syarat. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini ada di pihak siapa? Di pihak kita yang harus lakukan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita yang harus proaktif merubah pembaharuan budi kita. Merubah pikiran kita. Pola-pola yang lama. Seperti Tuhan bilang, baju yang lama buang. Kenakan baju yang baru. Kenakan itu artinya apa? Kita yang aktif. Bukan Tuhan kasihkan. Tuhan sudah kasihkan jubah kebenaran. Tapi kita harus kenakan manusia yang baru ini. Tanggalkan yang lama. Artinya dari pihak kita. Jangan sampai kita sudah diperbaharui tapi masih pakai pakaian lama. Kemana-mana pakaian itu aja compang-camping, kotor, kusu, bau lagi. Waktu kita keluar, kita nggak berdampak. Karena nggak kelihatan terangnya. Nggak kelihatan garamnya. Orang lain lihat, apa bedanya? Nggak ada bedanya sama saya. Bahkan lebih buruk kondisinya. Masih pakai pakaian lama. Masih suka bohong, masih manipulatif, masih juga sebagai playing victim, masih juga suka judi, masih juga suka main perempuan, masih juga dalam narkoba, masih suka sekali dengan hal-hal yang gelap-gelap. Tapi bilang orang Kristen. Itu artinya jubahnya itu, bajunya itu belum dikenakan barang baru. Oleh sebab itu anggur yang baru tidak bisa ditaruh di dalam kirbat yang lama. Perlu dikirbat yang baru. Kita juga sama. Kita perlu untuk diperbarui. Pertama-tama lewat apa? Pikiran kita, mindsetnya itu. Sebab itu waktu Yesus datang ke bumi ini, dia melakukan, mengajar kemana-mana, menyembuhkan. Kemudian Matius 5 dikatakan berbahagialah. Nah, berbahagia ini semua listnya itu dikatakan terbalik. Ya, kerajaan sungsang. Nilai-nilai kita nggak sama dengan nilai-nilai dunia ini. Nilai-nilai kita itu jauh lebih tinggi. Bapak Ibu bisa baca sendiri di Matius 5. Ya, khotbah di bukit. Itu semua Tuhan mau menyatakan standarnya seperti ini loh. Tuhan sudah ada di dalam. Kalau Tuhan sampai menyatakan itu berarti itu achievable. Bisa dicapai. Itu bisa kita miliki. Bisa menjadi bagian kita. Dengan kita menanggalkan manusia lama kita. Dengan cara apa? Pertama, pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga artinya kalau kita tidak memperbaharui pikiran kita tidak akan bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kuncinya itu adalah transformasi dulu di pikiran kita. Transformasi. Kalau belum transformasi, kita tidak bisa membedakan mana yang dari Allah, mana yang bukan. Mana yang baik, mana yang bukan. Mana yang gak bagus. Kita gak bisa bedakan, sama aja. Jadi first step. Kembali lagi kepada transformasi pikiran kita. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, mereka mendengar dan mereka percaya. Dan mereka melakukan dengan cara apa? Berkumpul bersama-sama, memecahkan roti, berdoa, mereka mendengarkan pengajaran. Nah, dalam bahasa Inggris versi The Passion dikatakan, stop imitating the ideas and opinions of the culture around you. Dan dikatakan bahwa berhenti meniru ide-ide ataupun pendapat-pendapat dari kebudayaan sekeliling kita. Berhenti kita mencontoh apa yang terjadi di dunia ini. Justru kita beda. But be inwardly transformed by the Holy Spirit
through a total reformation of how you think. This will empower you. Ini kata this will empower you. Menyatakan bahwa hanya dengan perubahan pikiran itulah yang bisa membuat kita, yang bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa membedakan mana yang dari Allah, mana yang bukan dari Allah. Jadi pagi hari ini, udah siang deh ya. Siang hari ini, yuk. Jangan datang cuma tiap minggu kita di sini. Biarlah kita izinkan Tuhan untuk mengoreksi kita. Dan kita semua tahu kok di dalam diri kita, menjadi kelemahan kita. Kalau kita masih suka curiga sama orang, kalau kita masih suka sensitif dikit-dikit, kalau kita masih suka takut ini, takut itu, kalau kita masih suka ngomongin orang, berarti belum ada transformasi. Belum terjadi transformasi itu. Masih perlu untuk ditransformasikan. Jadi create your world. Dan next, Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi bukan cuma mendengar ya, kita baik-baik mendengar dan juga melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rumahnya rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi ayat ini berbicara kepada kita, di mana kita mau membangun rumah kita. Apakah cukup hanya mendengarkan? Mendengarkan belum cukup. Seringkali kita ikut seminar, kita sepertinya, wah saya udah nih, seperti kayak gini nih, waduh saya udah hebat nih jadi pengusaha nih, udah. Tapi kan belum melakukannya, beda lagi. Jadi harus mendengar perkataan dan melakukannya. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Next ya. Create your world, believe it, and do it. Next ya. Masa depanmu ditentukan oleh imanmu. Seberapa engkau mau berjalan. Seberapa engkau mau percaya. What you believe shape your future. Apa yang engkau percaya membentuk masa depan. Dengan menerima kebenaran, kita akan mengalami victory, kemenangan. Dan kalau kita mengalami kemenangan, kita akan confidence, yakin. Dan saat kita melakukan segala sesuatunya, kita akan lebih daripada pemenang. Amin. Next ya. Immanuel, God bless you.